Adik-adik, mari kita berdoa, jangan lupa lipat tangannya dan tutup mata. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur kami bisa beribadah sama-sama walaupun cuma melalui online. Tapi kami bersyukur kami bisa memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Selalu bersyukur dan terima kasih buat hari-hari yang indah ini. Tuhan Yesus, saatnya kami mau ibadah, mau mendengarkan firman-Mu, mau menyanyi dan memuji muliakan nama-Mu. Tolong berikan kami fokus agar tidak terganggu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi dengan Losa Sela mengucapkan selamat hari Minggu. Walaupun ibadahnya cuma melalui online, tapi kita sama-sama bisa beribadah dan merasakan hadirat Tuhan. Nah, sebelum kita mulai memuji muliakan nama Tuhan, Loso mau bertanya nih, sudah siap menyanyi dan mendengarkan firman Tuhan adik-adik? Siap? Oke, mari kita menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Mari semua adik-adik berdiri, ikuti gerakannya Loso ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ayo semua adik-adik bertepuk tangan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tepuk tangan adik-adik. Bagaimana adik-adik, masih semangat mau menyanyi? Tentu dong semangat, apalagi memuji muliakan nama Tuhan, lebih semangat lagi. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Semuanya masih bangkit berdiri ya, jangan ada yang duduk dulu ya adik-adik ya. Semua tangannya di pinggang, ayo. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Semuanya mari bertepuk tangan.
menyanyikan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Yeay. Nah adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lose Timothy. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Semuanya masih tetap bangkit berdiri, jangan ada yang lelah. Mari kita semangat melayani Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, berbuah. Sekali lagi, berbuah, berbuah, berbuah. Sekali lagi, berbuah, berbuah, lebih besar. Berbuah, tepuk tangan. Shalom adik-adik semua. Rasa bersyukur kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama mendengarkan cerita di sekolah minggu saat ini. Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan lagi untuk bisa bersama-sama, bisa memuji Tuhan melalui pujian, dan bahkan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat masuk di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah untuk Tuhan saja. Inilah kami Tuhan, kami siap menyambut firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tidak terasa kita sudah memasuki bulan terakhir, ya, minggu di bulan terakhir di bulan September ini. Kita bersyukur kita bisa mempelajari banyak hal tentang firman Tuhan. Bagaimana aku mengasihi Tuhan. Dan saat ini, di minggu yang terakhir ini, Lose ingin kita bersama-sama belajar tentang suatu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan cara kita memberikan persembahannya kita. Dengan cara kita memberikan persembahan untuk pekerjaan tangan Tuhan, ya. Tema saat ini kita akan pelajari yaitu persembahanku untuk pekerjaan tangan Tuhan. Nah, lalu saya ingin kita sama-sama mendengarkan cerita di dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Mungkin kisah ini sudah sering kita dengar, yang disebut kisah tentang seorang janda yang memberikan persembahannya. Nah, adik-adik tahu pada waktu itu Tuhan Yesus duduk di suatu tempat, dan di situ dia ingin melihat bagaimana orang-orang itu memberikan persembahan, ya. Bagaimana cara orang-orang pada saat itu memberikan persembahan. Termasuk Tuhan ingin melihat seberapa banyak yang dia berikan, dan bagaimana dia memberikan persembahan itu di hadapan Tuhan. Nah, tahukah adik-adik, Lause ingin kita belajar tentang konsep persembahan di masa itu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, waktu itu cara orang memberikan persembahan itu dengan cara ada sebuah tempat khusus untuk orang-orang bisa memberikan persembahan. Jadi seperti kotak ini, ya, seperti kotak ini. Dan biasa kita lihat di dalam gereja kita kan. Nah, adik-adik, orang-orang pada saat itu memberikan persembahan dengan maju dan berikan uangnya. Nah, adik-adik, tahukah adik-adik semua? Waktu itu Tuhan Yesus melihat orang-orang yang ingin memberikan persembahan. Nah, ada orang-orang yang banyak uangnya. Nah, orang pada saat itu simpan uangnya bukan di dompet yang bagus kayak kita saat ini, tetapi mereka kantongi. Uangnya mereka kantongi. Nah,
Orang-orang kaya itu kasih keluar dia punya kantongnya dan biasa dibunyikan. Banyak uangnya. Nih, adik-adik bisa dengar kan? Wih, banyak uangnya. Zaman dahulu pakai uang koin, belum pakai uang kertas seperti saat ini. Nah, orang-orang kaya pada saat itu membuka uang, dia punya bungkusan uangnya dan dikasih keluarlah koin-koinnya. Wih, banyak koin. Banyak untuk diberikan persembahan. Nah, tahukah adik-adik? Kotak persembahan pada saat itu tidak seperti yang kita punya saat ini. Dulu itu kotak persembahannya dari besi-besi. Jadi sehingga ketika mereka memberikan persembahan, itu ada bunyinya adik-adik. Semakin banyak bunyi yang masuk, semakin orang tahu, wow, ini pasti orang kaya nih. Wow, ini persembahannya pasti banyak ini. Wow, ini orang pasti punya usaha yang bagus nih, pekerjaannya bagus nih. Nah, melalui hal seperti itulah orang-orang bisa melihat dan orang-orang tahu kalau yang memberikan persembahan ini adalah orang-orang kaya. Melalui apa? Bunyi persembahannya kedengaran. Nah, tahukah adik-adik, pada saat itu yang memberikan persembahan bukan hanya orang-orang kaya saja, tetapi datanglah seorang ibu-ibu yang disebutkan pada saat itu adalah seorang janda. Tahukah adik-adik, janda itu adalah sebutan bagi seorang ibu yang dulunya punya suami, tetapi suaminya mungkin meninggalkan dia atau suaminya meninggal dunia. Maka pada saat itulah ibu-ibu itu disebut seorang janda ketika ia tidak memiliki suami lagi. Nah, tahukah adik-adik bahwa pada masa itu janda-janda adalah orang yang terbengkalai, orang yang terpinggirkan, orang yang tidak punya apa-apa dan tidak punya banyak harta. Karena apa? Kita tahu bahwa pada masa itu yang lebih banyak bekerja untuk mencari uang adalah tugasnya laki-laki. Sedangkan perempuan itu setengah mati untuk bekerja. Perempuan pada saat itu setengah mati untuk mau mencari uang. Bahkan untuk mau datang bekerja saja belum tentu orang saat itu mau terima. Maka pada saat itu banyak janda-janda itu kehidupannya susah, kehidupannya miskin, tidak mempunyai banyak uang. Nah, tetapi tahukah adik-adik, Yesus melihat seorang janda yang miskin, yang mungkin berbeda dari orang-orang sebelumnya. Dia datang di kotak persembahan dan dia hanya memiliki uang 2 peser. Tahukah adik-adik, uang peser pada saat itu adalah mata uang yang paling kecil, ya, paling kecil. Kalau kita berandai-andai begini, misalnya kalau upah orang pada saat itu bekerja sehari itu dapat 1 dinar, jadi uangnya mungkin kalau kita jumlahkan di saat ini di Indonesia, itu adalah 100.000 rupiah. Nah, tetapi kalau orang memberikan sudah masuk ke dalam mata uang peser, tahukah adik-adik, itu mata uang yang lebih kecil pada saat itu. Jadi kira-kira 1 peser itu hanya seharga 800 rupiah. Iya, betulan adik-adik, 800 rupiah. 500 benggol tambah 300 uang 100-an kalau di masa ini. Nah, kalau 2 peser berarti persembahan janda itu kira-kira hanya 1.600 saja. Berbeda dengan orang-orang yang pada saat itu mungkin bisa berikan 3 dinar ataupun banyak persembahan, banyak uang. Nah, tetapi tahukah adik-adik, janda itu tidak memusingkan hal itu adik-adik. Mungkin pada saat itu adalah uang satu-satunya. 2 peser itu adalah uang satu-satunya. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat janda itu datang dengan sukacita memberikan persembahannya ke hadapan Tuhan, masuklah 2 peser itu. Nah, sudah janda itu tidak memiliki apa-apa lagi. Uangnya mungkin pada saat itu ya sisa itu aja. Mungkin yang waktu itu dia berikan untuk
Ya, kalau aku masih simpan, aku bisa belilah beras, bisa buat makan anak-anakku, bisa buat makan untuk aku. Tetapi tidak untuk janda itu. Dia memberikan semuanya. Tahukah adik-adik dikasih oleh Tuhan? Yesus memanggil murid-muridnya. Langsung Yesus katakan begini. Tahukah kalian bahwa orang-orang lain itu memberikan melalui apa kelebihannya. Tetapi lihatlah janda ini. Dia memberikan yang terbanyak daripada orang-orang yang lainnya. Murid-murid bingung. Loh, kok memberikan yang terbanyak Tuhan? Kan orang lain itu, orang-orang kaya itu dia berikan jumlahnya lebih besar daripada janda ini. Ya, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Tahukah kalian, janda ini memberikan dari apa kekurangannya. Bahkan dia memberikan dari seluruh nafkahnya, dari seluruh apa yang dia punyai kepada Tuhan. Dan itulah Tuhan perhitungkan memberikan yang terbesar untuk Tuhan. Wow, adik-adik, murid-murid tercengang, murid-murid bingung, tapi terkagum juga. Bahwa yang berkenan di hadapan Tuhan bukan karena banyaknya persembahannya orang-orang, tetapi dari keseluruhan yang apa yang dia punya, ia persembahkan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kisah ini ingin mengingatkan dan menceritakan kepada kita ulang. Lalu saya ingin tanya saat ini, bagaimana kita memberikan persembahan saat ini di hadapan Tuhan? Bagaimana kita memberikan persembahan saat ini ke hadapan Tuhan? Apakah kita saat ini masih berhitung-hitung kepada Tuhan? Menghitung-hitung bahwa persembahanku ini kebanyakan sih buat Tuhan. Mama kasih 10.000. Ini kebanyakan sekali buat Tuhan. Gimana kalau aku pecahkan aja, kasih Tuhan mungkin 55.000 aja, atau 1.000 atau 2.000 aja, gak usah kasih 10.000. Apakah kita masih hitung-hitung memberikan sesuatu kepada Tuhan? Nah, adik-adik, ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan berkenan kepada persembahan yang kita berikan secara menyeluruh, ya, secara menyeluruh di hadapan Tuhan. Kalau mama berikan kita uang 10.000 untuk kita berikan persembahan untuk Tuhan, ya 10.000 itu juga yang kita berikan kepada Tuhan. Jangan karena kita menganggap itu terlalu besar jumlahnya, akhirnya kita potong dan kita hanya berikan 1.000, 2.000 kepada Tuhan dan sisanya kita ambil. Adik-adik, itu namanya mencuri apa yang jadi haknya Tuhan. Mencuri apa yang harusnya jadi miliknya Tuhan. Adik-adik, ini harus kita ketahui bahwa persembahan itu sebenarnya tidak untuk kita berikan langsung kepada Tuhan. Misalnya kita langsung bawa, ini Tuhan, ini persembahanku di hadapan Tuhan, ini uangku di hadapan Tuhan. Kita berikan langsung kepada Tuhan. Tidak, adik-adik. Bukan itu sebenarnya konsep persembahan. Konsep persembahan yang benar adalah ketika kita memberikan kepada Tuhan. Tahukah adik-adik persembahan itu digunakan untuk apa? Persembahan itu digunakan kembali untuk menjadi pelayanan bagi kita sendiri. Loh, maksudnya apa, Lose? Adik-adik, persembahan yang kita berikan itu dikelola di dalam gereja, ya, dikelola oleh gereja. Dikelola untuk apa? Seperti yang bisa kita rasakan sekarang. Kalau adik-adik bisa saat ini mendengarkan cerita firman Tuhan di YouTube dengan baik, habis itu di belakangnya kita ada background yang cantik-cantik, yang menyenangkan, yang luar biasa. Itu karena gereja membeli alat-alat untuk supaya bisa kita mendengarkan rekaman sekolah minggu dengan baik. Artinya apa, adik-adik? Persembahan yang kita berikan ke gereja itu kembali lagi buat kita. Itu kembali lagi untuk kita rasakan sendiri. Maka itu pentingnya kita memberikan persembahan di hadapan Tuhan karena apa? Untuk mencukupi apa yang gereja butuhkan dan itu dikembalikan lagi buat kita bisa rasakan. Tuhan itu kaya, adik-adik. Tuhan itu kaya raya. Tuhan itu memiliki seluruhnya. Tuhan memiliki sorga. Yang di dalam Alkitab dikatakan jalanannya aja dari emas.
Tuhan tidak butuh uang kita. Tetapi Tuhan membutuhkan hati kita yang mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Untuk pembangunan pekerjaan tangan Tuhan di gereja kita. Untuk melengkapi banyak hal supaya kita pun bisa menikmati pelayanannya dengan lebih baik lagi. Supaya kita bisa menikmati sekolah minggu lebih baik lagi. Itu tujuan kita memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Maka itulah saya ingin mengajarkan kita kembali lagi kepada adik-adik. Sudah tidak kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Tuhan tidak meminta banyak. Tuhan hanya ingin meminta kita memberikan melalui kemampuan yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Ya, adik-adik, lalu saya ingin mengajarkan kepada kita juga konsep memberikan persembahan yang benar juga. Nah, adik-adik, ini lalu saya ingin menunjukkan ada dua uang 5.000, ya. Satunya uang 5.000 yang bagus, ya, uang 5.000 yang bagus. Nah, satunya itu kok sudah kunyek-kunyek ya, ada beberapa bagiannya robek-robek. Nah, adik-adik, lalu saya ingin ajarkan kepada kita untuk memberikan kepada Tuhan, adik-adik berikan yang mana? Uang yang 5.000 yang bagus atau uang 5.000 yang sudah kunyek-kunyek itu? Nah, kebanyakan dari kita, termasuk Lause dulu waktu Lause masih sekolah minggu, Lause punya pikiran, uang 5.000 bagus, buat apa sih kasih buat untuk persembahan? Kan uang nilainya sama juga, nanti masuk ke bank, dihitung nilainya juga 5.000. Ya mending kasih yang uang 5.000 yang sedikit-sedikit robek lah, yang sudah dikucak-kucak itulah, tidak apa-apa kasih masuk persembahan. Kan juga nilainya sama. Tahukah adik-adik, Lause dulu punya pemikiran salah seperti itu. Dan Lause ingin mengajarkan kepada kita bahwa pemikiran salah itu jangan kita ulangi lagi. Karena Tuhan melihat kesungguhan hati kita memberikan persembahan itu dengan cara apa? Kita memberikan yang terbaik atau yang terburuk buat Tuhan. Adik-adik tahu kisah tentang Kain dan Habel ketika mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Tahukah? Habel memberikan persembahan yang sangat terbaik untuk Tuhan. Dia memberikan anak domba yang gemuk, yang lemaknya banyak, yang tidak sakit-sakitan, yang kakinya mungkin tidak patah, yang tidak cacat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan itu sangat baik di hadapan. Habel dilihat oleh Tuhan, kau memberikan persembahan yang paling terbaik daripada kakakmu Kain. Nah adik-adik, ini mengingatkan kepada kita untuk memberikan persembahan yang paling terbaik ya, yang paling terbaik. Jangan pernah memberikan buat Tuhan itu uang yang kucek-kucek, uang yang sudah ada robek-robeknya, kita berikan kepada Tuhan karena kita sayang kepada uang yang lebih bagus. Justru kita ketika memiliki uang yang paling bagus, itulah kita berikan kepada Tuhan. Jangan kita memberikan sesuatu uang yang kucek-kucek adik-adik, yang sudah robek. Itu kita tidak menghargai kebesaran Tuhan. Kita tidak menghargai pencipta kita. Kita tidak menghargai kekudusan Tuhan. Karena kita memberikannya tidak dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan dan untuk pekerjaan tangan Tuhan. Marilah saya ingin kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan di dalam Mazmur 4 ayat yang 6. Mazmur 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan begini, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ya, sekali lagi ikuti gerakan Lause. Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Oke? Mazmur ingatkan kepada kita untuk kita mempersembahkan korban yang benar. Yang benar berarti tandanya kita harus memberikan yang terbaik, yang tulus dari hati kita terdalam untuk Tuhan saja ya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita tetap memberikan persembahan yang terbaik untuk nama Tuhan saja. Mari bersama-sama langsung mengajak kita berdoa, kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan.
Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Memberikan yang terbaik dan yang benar di hadapan Tuhan melalui persembahan kami. Dan Tuhan, ampunilah kami jikalau mungkin kami waktu memberikan persembahan, kami memberikan persembahan yang buruk kepada Tuhan. Kami memberikan persembahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami lebih senang menyimpan persembahan kami ketimbang memberikan kepada Tuhan. Jikalau Tuhan mendapati itu di hadapan kami, Tuhan ampunilah kami dan ajarilah kami untuk memberikan persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Dan inilah Tuhan, ajarilah kami untuk menjadi anak-anak yang mau memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, yang mau Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga hidup kami, masa muda kami, Tuhan pakai pun untuk menjadi pekerjaan tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Nah, adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, mari kita menyanyikan lagu sama-sama. Lagunya adalah Hati yang Gembira Adalah Obat. Mari semuanya bangkit berdiri, kita tepuk tangan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tepi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nah adik-adik, kita bersyukur Tuhan sudah menyertai ibadah kita dari awal hingga akhirnya. Mari kita akan berdoa bagi persembahan yang sudah kita berikan, maupun kita akan menutup ibadah kita. Mari bersama-sama langsung saja kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di ibadah kami. Dari awal hingga akhir kami bisa beribadah dengan baik. Dan Tuhan, kami ingin berdoa kiranya segala pujian yang kami nyanyikan, firman Tuhan yang kami dengarkan, dan kami sudah memberikan juga persembahan, semuanya dapat berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, pakai persembahan kami untuk pekerjaan pelayanan tangan Tuhan di gereja kami. Dan Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah kami, kiranya kami mohon berkat daripada Tuhan untuk menyertai kami. Tuhan sertai papa mama kami yang selalu senantiasa mengasihi dan bekerja untuk kami. Tuhan juga berkati kami yang bersekolah, kiranya kami dapat menjalankan tanggung jawab kami dengan baik dan kami dapat juga bersekolah dengan baik. Mohon berkat daripada Tuhan untuk melingkupi hidup kami, menyertai kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa ungkapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadahnya sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.